Mas, kopi susu satu mas. Wah, siap. Kayak rumah sendiri. Loh, emang? Wah, ini yang ngedesain saya mas. Galeri dekor rumah. Mas Syahrul? Iya. Ya Allah, maaf, berarti data collab. Tapi kopi dari Saka Kopi, siap? Oh ya, saya suka Saka kopi. Oke. Kembali lagi bersama Gunadi di acara Takolab. Di Takolab kali ini saya berada di sebuah rumah di daerah Depok. Ya, ownernya adalah pengusaha kopi, Saka Kopi. Nah, dan sebelah saya ada Mas Syahrul yang mendesain rumah ini dari Galeri Dekor Rumah. Boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit? Silakan mas. Project-projectnya dan sejarahnya. Boleh silakan. Oke, kita saksikan sama-sama. Mas Syahrul dan Mbak Nia adalah founder dari Galeri Dekor Rumah. Betul. Ini namanya mirip sama tetangga nih. Ini nggak apa-apa nih mas. Apa strategi marketingnya begini? Strategi marketing salah satunya. Marketing bagus. Saya langsung ring the bell. Galeri Dekor Rumah. Oke. Tapi nggak apa-apa. Nah, itu awalnya gimana sih Galeri Dekor Rumah itu terbentuknya? Sejarahnya itu gimana sih, Mbak Nia? Ya, jadi Galeri Dekor Rumah ini kurang lebih baru 1,5 tahun berjalan sampai saat ini. 1,5 tahun? Kaget kan? 1,5 tahun tapi udah punya project banyak sekali. Tahun. Ya, saya lihat di Instagramnya banyak banget portofolionya. Itu baru 1,5 tahun? 1,5 Ya, tahun. alhamdulillah. Oh, itu sebelumnya emang Mas Syahrul sama Mbak Nia kerja apa? Nanti tambah kaget. Apa? Kita basicnya itu berdua di marketing mobil. Marketing Sales mobil. Ya, Sales mobil. Sales mobil. Terus akhirnya 1,5 tahun yang lalu memutuskan untuk resign dan membuka Galeri Dekor Rumah Yes. Ya, tanpa ada basic. nggak ada Tanpa. basic sama sekali. Terus dapat project sebesar ini. Iya. Oke, saya juga harus jadi punya workshop nih kayaknya nih. Ya, harus kan ikut jadi. ya. Oke, nah, Mas Syahrul berarti memang yang mendasari untuk mempunyai sebuah galeri dekor rumah ini ialah awalnya memang keberanian sama The power of kepepet. the power of kepepet. Oke, project apa aja sih yang sudah dijalani sama galeri dekor rumah ini? Hampir 90% residensial, perumahan. 90% perumahan. Residensial. Iya. Satu bulannya kira-kira ada berapa project ya, Mas? Target saya 1 bulan itu 30 project, 30 perumahan yang kita isi. 30 project residensial dalam 1 bulan. Sudah berjalan 1,5 tahun. 1,5 tahun. Bener nih sih, memang prospeknya bagus sekali. Mau Kita tukeran deh, Mas. Oh. Oke, ini saya jadi penasaran lagi nih. 2021, omsetnya Galeri Dekor Rumah berapa sih? Kalau emang ternyata 1 bulan itu 30 project. hampir kemarin sentuh 1,5. 5 deh. 1,5. 1,5 M. Iya. Saya udah kehitung sih bersihnya berapa sih. Oh, jangan dibuka di sini jauh ya. dengan betul sih kalau memang benar kalau memang di sana sama yang sebelumnya sama yang sekarang Mas Syahrul sama Mbak Nia jalanin sih memang jauh sih apa pendapatannya. Oke, jadi titik baliknya ialah cuan dan the power of kepepet. Oke, nah ini salah satu proyek dari Galeri Dekor Rumah ya? Ya. Iya. Di perumahan di daerah Depok ini ya? Daerah Depok. Ini yang punya siapa ya, Mas? Yang Ini Kak punya Mona. yang punya itu dia pengusaha Pengusaha kopi. 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 Oke, pengusaha kopi. Boleh saya apa ya namanya? Bedah desainnya di sini boleh? Boleh dong. Dengan senang hati, silakan. Oke, kita langsung aja. Lanjut. Ke depan dulu boleh ya? Boleh, Oke. silakan. Mas Syahrul, Ya. saya dari awal masuk ke rumah ini, saya tertarik sama fasadnya nih, Mas. Ada kisi-kisi kayu itu. Iya. Ini termasuk desain apa ya, Mas? Ini kita buat konsepnya modern minimalis. Modern minimalis. Modern minimalis. Oke. Gitu. Tapi ditambahkan dengan tropis. Suasana tropis. Suasana tropis. Karena emang ownernya dia suka yang ada tumbuh-tumbuhan. Oh, yang hijau-hijau lah. Hijau-hijau. Kelihatan sih di depannya sudah banyak banget ornamen-ornamen Betul. apa namanya tumbuhan-tumbuhannya sih. Betul. Itu keren, Mas. Apakah akan sama di dalamnya juga akan begitu? Lebih keren lagi dalamnya. Kita Silakan. lihat di dalam ini. Wah, langsung angin masuk. Langsung feel dapat, saya rasa udah kayak di hutan hujan tropis. Apalagi ada suara airnya, Mas. Betul. Keren kan?
Nah, Mbak Nia, ini bagaimana memadukan antara modern minimalis ini dengan sentuhan tropis ini? Alasannya apa, Mbak? Oke, gini, yang pertama saya desain living room-nya itu dia modern minimalis biar nggak monoton lah ya gitu. Yang kedua ya ini kan rumah baru ya, jadi harus ngikutin tren saat ini. Oke. Gitu. Nah ini pun lihat deh, nah ini terbukanya sampai ke atas. Oke. Gitu. Makanya anginnya terus sirkulasinya bagus ya anginnya. Betul. Ya udah, bener hutan hujan tropis. Adem gitu. Kita ke kitchen set. Oke. Ya. Wah, keren. Keren nih, keren. Oke, nuansanya masih ada kayu, tapi ada minimalisnya juga, ada modernnya juga. Ini bisa di-elaborate atau dijelasin desainnya ini bagaimana, Mbak? Oke, desainnya kita masih tetap ke minimalis modern ya, karena konsepnya juga living room, dia open space tadi. Open gitu. space, ya. Ini materialnya apa, Mas? Ini materialnya saya pakai bahannya plywood. Plywood. Bahan dasarnya plywood dengan dilaminate HPL. Tentunya pasti Pakai tako. tako. Kok Dipadu-padankan antara yang solid dengan yang Motif motif kayu. kayu ya. Iya. Ini motifnya apa, Mas? Ini California walnut. Oke. Kodenya ini 357H. Hampir hafal saya semuanya. Apa? Yang atas pasti putih tuh. Putih. Kodenya ini saya juga hafal. 040. 040. Iya. Yang ini pasti midnight gray. Midnight Midnight Grey favorit ya, itu. favorit. Keren. Bawahnya juga sama ya? Sama, maksudnya sama. Pakai rapel dan plywood juga ya? Iya. Oke. Betul. Keren. Dan megahnya kerasa sekali. Betul. Nah, lanjut ke ruangan atas bisa? Masih, lanjut. Boleh dong. Wah, keren banget, Mbak. Keren ya. Jadi ini nyambung dari bawah tadi yang di ruang Living room tadi ke atas. sampai atas. Emang saking pengennya sekali ownernya melihat hijau-hijau ya. Betul. Dibawa samping jadi backdropnya. Tetap ada Kamarnya. tropisnya. Keren. Nah kalau yang ini gimana, Mbak? Ini kita tetap desainnya minimalis modern ya biar nggak monoton. Nah ini plannya nanti buat meja kerja. Jadi meja kerja. Material tetap plywood dan HPL. Tako. Tako juga. Benar. Meja kerja. Nah, backdrop ini, Mbak, Oke. dari TV tetap menggunakan ada unsur sedikit industrial ya karena ada besi-besinya ini ya. Benar. Nah, berarti di sini juga ada kamar mandi utama. Ada Di sini. dalam. Kita lihat. Konsep. Ini modern sekali, Mbak. Keren. Ini modern sekali nih, apa namanya desainnya. Pakai material apa? Sama. Sama juga. Dari atas lantai 1 sampai sekarang juga sama. Sama. Plywood juga Plywood. dan HPL. Dan HP tako juga. Putih pasti ya. Nah, ini juga detailnya Detail keren ini. banget nih, Mbak. Ya. Iya. Ini sama kayak di depan nih, satu-satu nih kayaknya nih. Betul, satu-satu. Nah, ini juga pasti smoke gray. Nah, yang di sini kamar mandi, Iya. kamar mandi utama. Desainnya gimana, Mbak? Dia cukup luas kamar mandinya. Dia di dalam ada bathtub, Wastafel. wastafel, Ada showernya juga pasti ya? pasti dong. Pasti. Wastafel, shower, bathtub. Iya. Masuk dalam situ semua. Iya. Dengan desain yang minimalis, Sama. modern juga Minimalis. minimalis. Betul. Kayak di sini di lantai ini ada berapa ruangan ya, Mbak? Ada 3 ya. Kamar 3. utama, kamar anaknya 2. Oke, kamar anak itu gimana desainnya? Desainnya kamar anak masih tetap kombinasi antara minimalis modern ya. Cuman dia lebih ke kids room aja gitu loh. Gitu ada unsur request tertentu. Contohnya kamar anak cowok itu dia karena dia gaming gitu loh. Dia minta didesain khusus gaming. Meja gamers. Iya. Oke. Ya, dan di atas juga masih ada ruangan lagi. Total ada 3 ruangan di atas. Biasa 3 ruangan. Ada 3 ruangan. Atas yuk langsung. Silakan. Yuk. Nah, ini Mas, di sini ada 3 ruangan. Oke. Laundry room, di sini ada kamar asisten, dan di sini ada studio. Itu. Kamar mandinya beliau Nah, di dalam di sini dalam sana juga ada. kamar mandi asisten. Nah, yang saya mau kasih lihat ini Mas. Ini atapnya, gentengnya mahal Mas. Mahal? Ini mahal Mas. Ini
terbuatnya dibikin jam 4 subuh. Jam 4 subuh dibuat. Menjelang azan dia udah harus selesai. Seperti bikin Borobudur. Cuma 2 jam doang berarti? Oke, karena itu mahalnya. Karena mahal itu, Mas. Kayak 1 malam. 1 malam. Ditendang jadi Tangkuban Perahu. Oke, gini juga. Oke, kita sekarang ke bawah aja, Mas. Silakan. Kalau nggak salah ketemu sama ownernya ya? Betul, ada warnanya di bawah. Halo Mbak Mona. Hey, halo Hai. Mas Gunadi, apa kabar? Baik. Sehat Iya. Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Mona, owner dari rumah ini kan? Pastinya. Owner juga dari Saka Coffee? Betul. Betul sekali. Nah, Mbak, setelah direnovasi rumah ini dengan segala macam keperluan dan kebutuhannya oleh Galeri Dekor Rumah, perasaan Mbak Mona gimana, Mbak? Nah, mau cerita sedikit nih Mas. Jadi pertama kali itu tuh, saya tuh sama suami tuh selalu yang, oke, kita nggak boleh gagal nih untuk masalah interior. Karena rumah ini tuh kurang lebih dibangun 2 tahun dengan segala dramanya. Jadi akhirnya, oke, searching. Tiba-tiba ini kok pas lagi coba dicari di IG, ini kok muncul terus antara yang tetangga dengan Galeri Dekor Rumah. Tetangga Terus, dengan Galeri Dekor Rumah. ya Oke. kan? Teleponlah dan pertama kali DM itu langsung direspon cepat gitu kan. Oke, nah sekali lagi aku mau nanya, pada saat sudah menjadi desain seperti ini sesuai dengan perkiraan dan bayangan yang Mbak Mona nggak sih? Sesuai banget, aku kan suka lihat Pinterest kan. Oh, ini pengen seperti ini nih, laundry room pengen seperti ini, dapur pengen seperti ini. Terus dia akhirnya menyamakan dengan kondisi lapangan di rumah. Nah setelah itu saya kasih tau ke Mbak Nia tuh, Mbak Nia ini desainnya seperti ini yang saya mau, kira-kira bisa nggak mewujudkan desainnya seperti ini miripnya, dan Masya Allah ternyata semuanya luar biasa. Keren. Sama banget kayak gambar arsitek yang buat. So, Aku puas banget. how do you feel now? Happy banget, bahagia banget. Harapannya pokoknya ini sampai awalnya kita trial dulu nih untuk kitchen set. Kalau oke, baru aku pakai semua. Dan Semuanya. akhirnya semua aku pakai Galeri Dekor Rumah. Gitu. Oke, thank you banyak. Jadi intinya puas banget lah ya Mbak. Mbak Mona, thank you udah di-chat sedikit. Saya pamit meninggalkan rumah yang keren ini. Bye. Mau ke workshopnya mereka dan showroomnya mereka. Karena Boleh. kan tadi sebutnya keren banget kan. Makanya saya mau ke sana. Banget. Pokoknya di sana tuh kita bisa langsung lihat lah, Berarti lengkap lah ya. lengkap. Oke, thank you ya Mbak. Oke. Aku pamit ya. Iya, makasih Thank you. banyak ya, Mas. Ya, sama-sama Mbak. Oke, jadi ini adalah showroom dari Galeri Dekor Rumah. Yes. Udah berapa lama punya showroom ini? Saya buka showroom ini sudah hampir 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Pertanyaannya, kenapa harus dibuka showroom? Sedangkan sudah kuat sekali di Instagramnya kan waktu itu tadi bilang Betul. kan. Ya, Kenapa harus buka showroom? ya menurut saya sih penting loh dengan adanya showroom, ya kan? Ya, betul. Itu salah satu strategi marketing saya dengan membuka showroom. Karena selain kita main di online, main di media sosial, dan kita tambah untuk meyakinkan Yes. para calon-calon klien kita dengan hasil-hasil yang kita sudah buat dengan adanya showroom dan display-display interior. ini. Jadi Gitu. emang tujuannya untuk mengundang calon kliennya ke sini untuk melihat langsung. Betul. Ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ada datang nih klien ke sini dan melihat, oke saya mau. Namun tadi sempat saya dapat informasi kalau misalnya nggak mau main apartemen, ya kan? Betul. Nggak mau main juga mungkin yang proyeknya di bawah 30 juta. Kenapa? Kenapa? Itu kan rezeki ya. Kenapa harus ditolak gitu? Di bawah 30 juta atau yang apartemen gitu nggak mau. Kenapa ya? Apa alasannya? Alasannya, kemarin sudah jawab. Coba, Saya Mbak Nia, coba Mbak Nia. jelasin lah ya. Ya, boleh. Jadi gini loh, dengan adanya minimum order, mungkin kita udah main di kelas menengah. Itu aja sih yang pertama. Oke. Gitu. Yang kedua, kenapa kita belum ambil proyek-proyek apartemen? Yang apartemen itu bukannya saya nolak rezeki loh ya, bukan, sama sekali nggak ada kepikiran ke situ. Cuma kalau apartemen itu pernah saya ambil 1-2 kali proyek, itu memakan waktu instalasi yang cukup lama. Gitu. Pertama, kita itu turun muat barang itu bisa setengah harian. Karena masukin lift, naik, turun lagi dengan kapasitas lift yang terbatas. Gitu. Oh, Jadi itu yang apartemen ya. Jadi ya, memang gitu. instalasinya lama, produksinya lama, sehingga lebih baik memfokuskan ke yang residensial aja. Betul. Kalau produksi sih nggak lama ya, karena kan produksi Oke, di produksi cepat. ya Cuman di sini instalasinya gitu. mungkin. Iya, instalasinya dia Oke. bisa 4 harian lah. Nah, Untuk yang satu kitchen set gitu. Untuk
Oh, satu kitchen set. Iya. Nah, yang segmentasi tadi yang seperti saya bilang, maksudnya saya yang 30 juta saya ambil gitu. Itu memang karena memang ada bottomnya atau bagaimana maksudnya? Bottomnya jadi gini, kita udah diskusi nih berdua, ya kan? Kita mau ambil pasar yang seperti apa? Oh, ini berarti marketnya. Iya, Oke. gitu. Oke, memang berarti middle up lah gitu ya kasarnya. Iya, menuju ke situ. Nah, kalau gitu berarti memang sudah ada segmennya dan sudah juga mempunyai target kliennya juga gitu, dan tiba-tiba ada yang datang itu memang ditolak. Saya kayak, oh ini kayaknya cuma buat kitchen set di bawah kayaknya 25 juta gitu. Oh, itu enggak. atau itu gimana? Enggak lah, enggak ditolak. Oh iya, Enggak, tapi jadi kita apa? Tetap dikerjain. Tetap kita layanin. Cuman memang di awal kita sudah info, Kak, kita ada minimal order ya. Oh, ada minimalnya. Iya, jadi gini loh, I see. kalau misalkan satu rumah dia bikin kitchen set dan backdrop TV dengan total 30 juta ya kita ambil, bukan satu kitchen set harus 30 juta, enggak kayak gitu. Oh, Bisa di-mix juga dengan yang bisa lain. di-mix. Iya. Betul. Aku nih mau renov. Hmm, Kebetulan lagi renov nih. betul. Terus datang cuma mau kitchen set doang. Ternyata di harus itu cuma 25 juta. Iya. Berarti harus nambah dengan Yang kabinet. lain. Iya. Iya. Kabinetnya Mas, kabinetnya udah baru gitu. Jadi tetap ya udah tambah dari 30 juta misalnya gitu. Iya. Oh, ada minimumnya. Alright. Oke, thank you Mbak. Thank you Mas. Sama-sama. Mbak Nia, Mas Sahrul, terima kasih udah diajak tur ke proyeknya yang di Depok tadi dan diajak ke sini juga nih di showroomnya Galeri Dekor Rumah di daerah Pasar Minggu. Oke. Nah, jika ada yang ingin melihat atau memfollow Instagram Galeri Dekor Rumah, bisa lihat di mana, Mas? Ya, bisa follow Instagram kami @galeri.dekorumah dengan double L. Dan jangan lupa memfollow Instagram Tako di @tako.id dan jangan lupa juga untuk mensubscribe YouTube Tako di Tako ID untuk melihat episode Tako Lab selanjutnya. Saya Gunadi pamit undur diri dari Pasar Minggu. Saya Nia. Saya Sahrul dari Galeri Dekor Rumah. Awali perubahan bersama Tako. Make that change.